Ya, kira-kira apa yang kau rasakan selama kita berada di sekolah? Ya, saya video. Jadi baik, selama hampir 40 hari Ya. kami di sini mungkin sebagian besar kami mengalami namanya pengalaman cara mengajar, baik dari dosen wali kelas maupun dosen baik dari guru kelas maupun guru wali kelas. Ya, cara mengajar yang bagaimana? Lebih konkret. Cara mengajar setelah kami melihat dan mengamati cara mengajar dari guru-guru di sini itu sangat luar biasa. Seperti bagaimana cara pendekatan dengan siswa, cara pendekatan dengan guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Bagaimana pendekatannya? Pendekatan dalam artian bagaimana cara mengatasi masalah, misalnya dalam mengerjakan soal. Diberikan contekan? Tidak Pak. Itu diberikan solusi bagaimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya. Apalagi? Dan di dalam ruangan kelas juga ada juga banyak kipas angin. Satu ruangan satu kipas angin, dan itu sangat membangun semangat belajar dari anak-anak, dari teriknya matahari dari luar, sehingga tidak ada namanya panas dalam ruangan. Memberikan situasi kenyamanan ya dalam belajar. Situasi kenyamanan. Oke, 2. Ada lagi? Yang kedua, 2 Mi, ketiga lagi. Yang ketiga terkait dengan metode pembelajaran. Misalnya metode pendekatan secara saintifik, pendekatan di mana guru dan siswa berinteraksi dan siswa lebih diutamakan dalam berinteraksi, dan itu cukup bagus dalam proses pembelajarannya. Ya. Katakan terima kasih saya. Dan saya cukup berterima kasih kepada SDKIP telah menerima kami sebagai mahasiswa praktik pengalaman lapangan, dan juga guru-guru di SDKIP dan teman-teman yang lain yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat antara sesama mahasiswa. Oke. Nama? Terima kasih. Saya Amil Uminin, angkatan 018. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa pengalamanmu selama kurang lebih 40 hari di KIP Macin ini? Pengalaman saya selama berada di sini sangat banyak yang dapat saya yang saya dapatkan. Salah satunya itu bagaimana cara mengajar siswa dengan baik, bagaimana membimbing siswa yang tadinya susah diarahkan menjadi susah diarahkan untuk tenang, bisa ini dengan masing-masing wali kelas. Kalau ribut ditenangkan, iya. Bagaimana caranya yang kau dapat untuk menenangkan yang ribut? Kalau sementara Pak mata pelajaran berlangsung, terus ada siswanya ribut, kita datangin ke bangkunya, terus kita halus-halus seperti itu pundaknya. Oh gitu. Iya, supaya ditenangkan, dikasih motivasi. Bahkan pernah saya dapat waktu itu Pak, kelas 5 atau kelas 4 ya Pak, ada siswa seperti itu. Terus saya beri cerminan bahwasanya kakak di sini itu menjalankan kayak program begitu dari kampus, karena kakak ingin sukses. Jadi untuk adik-adik, pesannya kakak di sini, kan kakak di sini sudah tidak lama lagi, karena kakak sudah hampir selesai. Jadi pesannya kakak belajar dengan giat, karena tanpa dengan belajar kita itu tidak bakalan sukses. Oke, yang pertama mendiamkan murid yang ribut. Apalagi pengalamannya? Terus yang kedua itu
kami di sini diajar sama guru para wali kelas, karena kami tuh masuk dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Pak. Kami masuk semua kelas secara bergiliran. Terus sebelum kita memulai jam pelajaran itu, wali kelas masing-masing berada di kelas dan mengarahkan bahwasanya ini, dan wali kelas itu tidak langsung memberikan kepada kami, tapi dia memberitahu kami bahwasanya sudah pelajarannya sampai di sini, dan itu pun dia arahkan siswanya dan untuk menerima kami bahwasanya kita yang mengajar selanjutnya. Jadi Itu ada pun, pengantar, ada iya, pengantar. Itu pun sementara kami mengajar, para wali kelas tetap mendampingi kami, dan dia selalu memberi motivasi kepada kami apa-apa yang perlu kami, siapa tahu ada salah kata dalam ini Ya. begitu. Yang terakhir, hal yang unik yang didapatkan di sini mungkin tiba-tiba, oh ternyata untuk penyelesaian masalah kalau begini-begini yang didapatkan di sini. Kira-kira ada tidak atau apa? Untuk menyelesaikan masalah, saya anunya sama Ibu Pamon Pak, selalu diberi motivasi bahwasanya kita itu berterima kasih banyak sama Ibu Andi selaku guru pamong di SD Negeri Kip Macini di sini Pak, karena dia selalu memotivasi kami, dan saya juga sebenarnya Pak bagaimana sungguh sangat ini sama Ibu karena sangat mengerti saya. Saya memang sering datang terlambat Pak, bahkan saya pernah juga izin dari sekolah berhubung karena ada kegiatan di sekolah itu, tapi dia selalu memaklumi bahwa dia selalu memberikan solusi bahwasanya kabari teman tak yang ditemani piket hari itu. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya di sini akan menceritakan pengalaman saya. Yang pertama itu saya melihat di sini guru-guru caranya membuka mata pelajaran itu. Nah, pertama itu Pak. Cara membuka yang bagaimana? Itu kalau baca doa, dan menyanyikan lagu-lagu, cara membuka itu Pak. Dan cara menutupnya itu juga sama nih Pak. Baca doa sebelum pulang. Oke. Jadi ada kegiatan pembuka, inti dan penutup. Oke, apalagi? Hanya itu. Dan saya mempunyai juga mendapatkan anak-anak yang tidak bisa menulis Pak. Bagaimana caranya? Jadi sekarang sudah bisa menulis? Di apa istilahnya? Di elus supaya bisa menulis Pak. Dibujuk. Tidak bisa menulis atau tidak mau? Tidak mau sekali menulis. Tidak mau Pak. tapi bisa. Lebih mau menangis Pak. Oke. Nah, pengalaman ini menarik ini. Jadi setelah kau bujuk, apa dia mau atau? Alhamdulillah lama-lama kelamaan itu dia mencoba untuk menulis, dan alhamdulillah dia bisa Pak. Apa kau bisikan sehingga dia mau? Permen. Kasih permen? Tidak Pak. Apa? Dia elus-elus saja Pak supaya Bujuk bisa elus-elus. Bujuk Pak. Bujuk. Oh iya. Menarik ini. Ada lagi hal yang menarik, unik? Mungkin itu saja Pak. Hanya itu. Oke. Jadi apa pengalamanmu selama di sini kita? Pengalaman di sini lumayan bagus Pak. Dalam hal kan kalau di kampus kan belum pernah di Malang tuh sudah ke sekolah. Selama saya di sini saya sudah tahu bagaimana Ya. Bicara saja. Tidak. Apa yang kau temukan di mereka? Ada banyak karakter. Oh, tidak mau kalau direkam. Kenapa? Tolong dulu Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya perwakilan dari mahasiswa magang Siti Asma dari Universitas Islam Makassar. Pengalaman saya selama magang di sini di SD Negeri Kip sini alhamdulillah sangat luar biasa. Kenapa? Karena kami di sini diterima dengan baik oleh kepala sekolah, guru-guru beserta ibu guru pecantik kami di sini dan anak-anak siswa lainnya. Untuk
pertama-tama melalui proses pembelajaran, sebelum memasuki proses pembelajaran, siswa terlebih dahulu untuk diarahkan berbaris di depan kelasnya masing-masing. Setelah itu diarahkan masuk ke ruangan, tetapi terlebih dahulu kami didampingi oleh wali kelas. Setelah masuk di ruangan, kami pun mengarahkan siswa-siswanya untuk duduk bersama-sama di tempatnya, di tempat duduknya mereka yang telah disediakan. Setelah itu kami mahasiswa atau kami yang mengisi kelasnya didampingi oleh wali kelas mengarahkan siswa untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh satu orang siswa. Setelah itu wali mengambil alih untuk menyampaikan apa yang maksudnya suasana hari ini, bagaimana, apa kabarnya hari ini. Setelah itu tidak lupa kita mengabsensi siswanya. Lalu wali kelas memberi arahan sampai di mana materinya yang sedang berjalan, terus dijelaskan. Kemudian setelah menjelaskan, beliau memberikan tugas kepada mahasiswa, kepada saya untuk mengatasi bagaimana siswa-siswa yang sedang belajar, yang sedang pembelajaran langsung. Sepertinya saya mendapatkan salah seorang siswa di kelas 1 yang bernama Muhammad Sigit. Di situ saya mengambil pengalaman yang sangat luar biasa. Kenapa? Siswa ini sangat-sangat susah untuk diajak, karena mungkin ini pengaruh dari orang tuanya atau bagaimana. Karena kalau disuruh untuk menulis, dia sangat susah sekali, bahkan dia sampai menangis histeris sampai murid-murid yang lain itu ikut terpengaruh. Tetapi saya pribadi untuk mengarahkan, membujuknya untuk tetap semangat, jangan tidak menulis, karena kami itu di sini menulis, belajar, jangan takut sama kakak walaupun sama gurunya. Sehingga bujukan-bujukan dan rayuan yang saya berikan oleh si anak ini, dan akhirnya menurut dan ingin menulis, mungkin itulah yang saya dapat, bagaimana cara proses penanganan anak yang mengalami susah menulis atau susah membaca begitu. Selain itu ada lagi? Selain itu Pokoknya sip deh. Ya. Oke, cukup sekian. Oke, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. sekilas ini Pak ya, karena kami diminta untuk beri pernyataan. Ya. Jadi adik-adik ini ketika mereka datang di tanggal berapa masuk? Tanggal 9 November, saya ditelepon sama Bapak Kepala Sekolah dengan Ibu Ira bahwa kebetulan ada anak PKL ini mau masuk untuk melaksanakan tugasnya dari kampus. Makanya saya buru-buru kembali Pak dari Bulukumba. Jadi memang saya Pak sebagai guru di SD KIP ini memang senang membimbing, kerjasama dengan adik-adik dari perguruan tinggi, siapapun itu. Jadi ketika saya ketemu, saya kenal-kenal dengan adik, saya kasih pendekatan, saya perlihatkan karakter yang sebenarnya saya seperti ini. Kalian baca saja dan kalian tidak perlu ragu dan takut bagaimana saya menghadapi adik-adik. Dengan berjalannya waktu Pak, ternyata adik-adik ini sangat cerdas dan luar biasa dari sana. Jadi saya memberikan bimbingan adik, apa-apa yang kita butuhkan untuk penyelesaian studi adik ini sampai ke jenjang wisuda sebentar, apa yang kita butuhkan dari sekolah. Dia sampaikan ke saya Pak, bahwa saya harus punya administrasi Bu, prosesnya seperti apa di kelas. Saya arahkanlah seperti itu Pak. Ternyata anak-anak ini pengalamannya juga, teori yang dia miliki cukup luar biasa, yang didapat mungkin selama ini dia kuliah di kampus. Jadi tinggal itu yang saya kembangkan.
Nah, saya kasih perbandingan begini. Kalau yang kami pakai di SD ini, Dek, adalah kurikulum K13. Jadi yang kita laksanakan bagaimana adik bisa membuat jadwal masuk di kelas masing-masing, itu pun terjadwal, dan saya pertemukan kepada wali-wali kelas masing-masing bahwa adik ini tolong diterima untuk membantu ibu wali kelas untuk menjalankan tugasnya, yaitu mengajar seperti pengganti wali kelas. Jadi saya setiap hari Pak, saya periksa, saya panggil satu-satu, kamu mengajar di mana Dek? Karena mereka sudah buat jadwal, terjadwal memang bahwa yang mengajar di kelas 1 hari ini ada atas nama ini. Itu sudah disahkan oleh kepala sekolah jadwal itu selama 40 hari. Jadi mereka sudah tahu memang ketika dia datang, dia sudah tahu bahwa saya di kelas ini. Ketika ada yang terlambat, saya sampaikan. Kalau ada keperluan di luar yang mendadak yang tidak bisa sama sekali ditunda, silahkan kita atur dengan teman-teman siapa yang menggantikan kita. Saya lihat Pak, pelaksanaan kelas untuk proses belajar sebelum dia masuk di kelas, adik ini sangat aktif. Pertama, melaksanakan protokol kesehatan, menjemput siswa-siswa yang baru datang di gerbang. Ada satu mengarahkan untuk cuci tangan, ada satu yang mengontrol siapa yang pakai masker atau tidak. Saya lihat terkadang ada siswa yang tidak pakai masker, saya cuma lihat-lihat begitu. Ternyata ini adik bisa mengambil inisiatif. Jadi terkadang ada maskernya yang siap, dia berikan kepada anak-anak, baru dia pasang, diarahkan, diantar masuk di kelas. Jadi setelah tiba di kelas Pak, didampingi oleh wali kelas masing-masing. Terkadang saya juga ikut mengontrol ini semua kelas. Saya mau lihat bagaimana anak ini melaksanakan proses belajar di dalam. Jadi seperti contohnya yang dia bahas ini adik-adik dari kelas 1 Pak, memang sangat susah menghadapi kelas 1, apalagi adik-adik yang barusan menghadapi anak-anak seperti itu. Jadi terkadang Pak, kalau ada kendala-kendala saya panggil lagi ke kantor. Oke Dek, kita ketemu dulu, bincang-bincang dulu, apalagi kendalamu, apa yang harus kamu perbaiki. Jadi saya pernah dapat ini 2 orang di kelas 1 Pak ya. Itulah tadi sedikit itu. Jadi saya kasih tahu ini Ilham sama adik ini. Saya bilang, Adek coba-coba itu di sana ada yang menangis. Di situ ada yang ribut. Nah, disitulah saya lihat ini berkeringat dingin Pak, dihadapi ini Sigit ini. Jadi pada saat dia menangis, dia datang, saya dampingi. Adek, ketika ada anak-anak seperti itu, kita kasih pemahaman, lihat temannya yang lain, bahwa kita mau berhasil, silakan. Kita lihat itu teman yang sedang menulis apa. Tapi alhamdulillah Pak berhasil itu. Ya, berhasil dia hadapi. Jadi saya beritahu adik-adik, Dek, menghadapi siswa sebanyak 40 orang itu adalah pekerjaan yang sangat luar biasa dan sangat betul-betul kita bertanggung jawab sepenuhnya selama berada, dan kita memang harus pintar-pintar menghadapi kalian karena 40 siswa itu Pak, menghadapi 40 siswa dengan karakter yang berbeda. Berarti kita harus mempunyai metode yang berbeda juga. Betul. Bahwa ini anak ini saya hadapi secara lembut, ini saya harus keras-keras sedikit, ini harus ya banyak-banyak diberi motivasi-motivasi begitu, karena ada juga anak-anak Pak diberi penjelasan begitu sudah. Tapi untuk kesannya untuk adik-adik yang ada ini, kami dari pihak sekolah SD Kipmaji ini sangat-sangat terbantu selama berada 40 hari di sini. Kenapa Pak? Pada saat mereka datang, selama dia datang ini kan situasi banjir, hujan deras. Di situ banyak bantuannya sampai sore, malah tadi malam ada yang bekerja sampai jam 8 kali ya, yang 2 orang laki-laki ini. Jadi ada pun yang seharusnya dibenahi-benahi di sini Pak. Kami sangat terbantu dengan hadirnya ini anak-anak, adik-adik dari kampus. Jadi saya berharap bahwa apa yang kita dapatkan adik di sini selama kita berada 40 hari, silahkan ditindaklanjuti. Ketika adik nanti sudah selesai, ya lakukan, ambil yang terbaik. Ya, kalau ada yang perlu, ada yang butuh, apalagi yang bisa saya berikan, bisa saya terima, bisa saya siap Pak 1 kali 24 jam. Kalau ada yang mau dipertanyakan
ada administrasinya belum lengkap, silakan datang. Ibu tinggal di telepon dan Ibu tinggal di sini bisa biar malam saya dihubungi. Jadi sekali lagi Pak, saya terima kasih banyak dari Sama-sama, Ibu, ya. Kami juga. kampus UI Makassar yang selalu mempercayakan kepada SD Cipacini untuk memberikan bimbingan kepada adik-adik PKL ini. Baik. Mudah-mudahan selanjutnya Pak masih ada yang dari kampus yang bisa lagi ke sini, kami terima dengan senang hati karena kami sangat terbantu. Saya kira Terima kasih. itu penyampaian saya Pak. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala PT Sekolah Pendidikan Formal SD Cipacini, Kecamatan Makassar, tepatnya di Jalan Kirung-Kirung. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik mahasiswa PPL dari UIM yang kurang lebih 40 hari ya. Begitu perputaran waktu begitu cepat ya. Kayaknya baru kemarin disambut, sekarang hari ini masanya penarikan kembali. Alhamdulillah kehadiran kalian cukup memberikan memberikan nilai plus dari sekolah kami yang kami pimpin. Tentu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan kalian selama kegiatan di sini, membantu kegiatan kami, kegiatan program kepala sekolah, program guru selama pandemi. Beberapa kegiatan ini yang membutuhkan tenaga, yang membutuhkan keterlibatan dari orang-orang yang membantu kita memperlancar kita punya acara kegiatan yang merupakan program Bapak Wali Kota Makassar. Salah satunya lalu adalah kegiatan swab siswa. Swab siswa itu yang dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, yang betul-betul membutuhkan tenaga karena ada antrian. Nah, nanti setelah selesai kegiatan PAS ini, kami akan menerima lagi tim dari Nakes Pemerintah Kota Makassar, Dinas Kesehatan, dalam rangka untuk screening genus. Artinya ini kegiatan ini adalah untuk mendeteksi bagaimana kebersihan atau bagaimana antivirus adakah pada paru-paru anak-anak kita yang mau belajar. Nah, sehingga sampai saat ini kita masih tetap melaksanakan tatap muka setiap kelas 2 kali dalam seminggu. Dan jika sekiranya screening genus ini berhasil, maka insya Allah mungkin kita akan kembali menjadi 3 kali tatap muka dalam seminggu. Nah, oleh karena itu kepada adik-adik mahasiswa, dari awal saya katakan bahwa kita ini adalah satu perahu. Kita ini adalah satu rumpun keluarga dalam satuan pendidikan. Hanya kalian ini harus melewati tahapan-tahapan melalui kuliah, ya, melalui PPL, KKN sebagai salah satu persyaratan pada satu universitas atau perguruan tinggi di mana kalian untuk melaksanakan tatap muka atau melaksanakan perkuliahan. Itu salah satu proses. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kalian yang ada di sini melaksanakan PPL itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga, dan jika sekiranya ada hal yang kurang bagus, ya tolong di delete. Maksudnya itu ya hal-hal yang positif lah yang kalian kembangkan. Dan ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati adik-adik mahasiswa. Saya anggap kalian adalah anak saya. Saya mendoakan kalian sudah menuju kepada penghujung tahap penyelesaian, dan ketika itu selesai kalian akan mendapatkan satu lembar ijazah sebagai satu ujung tombak, sebagai suatu obat yang mujarab untuk mencapai satu nahoda yang namanya sebagai guru, ya, guru pendidik, sebagai tenaga pendidik dan tenaga pengajar yang merupakan harapan daripada masyarakat Kota Makassar dan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, oleh karena itu teman-teman adik-adik mahasiswa, begitulah perjalanan untuk perkuliahan ini. Tentu tidak semua mulus. Ya, ada saja liku-liku kehidupan, ada saja terjang-terjang yang harus kita lewati. Ya, saya katakan sama adik-adik mahasiswa, kan saya selama kalian di sini kan kalian bergabung dalam grup, sehingga saya mudah memantau. Oh, ini isi karena anak begini Pak. Jadi saya sampaikan tadi,
saling memaklumi. Saya memahami, saya memaklumi karena ada komunikasi, ada grup yang kami bentuk sehingga kalian ada hal-hal yang tidak perlu kita ada komunikasi melalui telepon, ketemu tatap muka. Inilah grup ini sebagai media komunikasi sehingga semua kegiatan-kegiatan itu dapat kita atasi, ya, dapat kita terlaksana dengan baik. Kemudian terakhir saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, yang penting adalah niat yang tulus bekerja, ya, niat tulus bekerja. Kalian nanti tahap penyelesaian silahkan mencari sekolah-sekolah. Kami juga siap menerima sebagai tenaga yang bisa membantu apa yang sebagai pengalaman, dan itu adalah salah satu arah, salah satu jalan untuk kalian untuk bagaimana kalian masuk kepada lembaga pendidikan untuk sebagai tenaga pengajar sebagai langkah awal. Sampai saat ini tenaga pengajar setiap tahun semakin berkurang. Setiap tahun itu puluhan ASN guru yang purna bakti. Siapa lagi yang mau mengajar kalau bukan dari jurusan pendidikan, terutama dari jurusan PGSD. Ya, di sini banyak yang melamar, S2, S1, tapi jurusannya tidak sesuai, tidak linear. Makanya saya katakan SIM Anda tidak pas di sini. SIM Anda tidak cocok. Saya arahkan di SMP negeri, di sekolah swasta. Sehingga saya katakan ke teman-teman ini satu proses, ya, proses yang kalian harus lalui, harus sabar dan ikhlas bekerja. Saya yakin harapan Anda akan Anda capai. Amin. Sesuai dengan kenyataan harapan daripada para dosen, harapan daripada kedua orang tua kalian. Saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kepala. Selamat Pak sebagai kenang-kenangan dari mahasiswa kami.